Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar tentang pecahan masih di SD kelas 4, dimana sebelumnya kita belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke, kita mulai dari membandingkan pecahan. Oke, lihat pada gambar ada 3 buah pizza, di mana pada pizza pertama itu dia tidak dipotong, pizza yang kedua dia dibagi 2, di mana ditunjukkan pada pecahannya adalah 1/2, dan gambar yang ketiga adalah pizza dengan potongan dibagi menjadi 4, di mana kalau dinyatakan dalam pecahan dia 1/4. Oke, terlihat bahwa pizza yang dipotong jadi 2 tiga simbol yang biasanya kita kenal. Di sini ada simbol yang di atas, di tengah, dan yang bawah. Oke, yang di atas dulu deh. Biasanya itu dikenal dengan lebih besar atau lebih dari. Oke. Nah, untuk yang di tengah itu biasanya kita kenal dengan lebih kecil atau lebih kecil daripada. Oke, dan yang terakhir yang sudah sangat sering kita ketahui yaitu sama dengan. Oke, gimana nih kalau kita nggak bisa mengingat simbol-simbol ini? Oke, jadi untuk membandingkan pecahan, kalau misalkan kita tidak ingat simbol mana lebih besar lebih kecil, maka kalian pasti pernah bermain dengan yang namanya Pac-Man, atau mungkin tahu pasti dengan yang namanya Pac-Man. Dimana kalau kita gambar Pac-Man-nya seperti ini. Nah, kemudian ya seperti kepala saja. Kemudian ada matanya. Nah, seperti ini. Pac-Man. Ya, jadi Pac-Man ini dia akan memakan pecahan yang lebih besar. Jadi kalau pecahan yang lebih besar ada di sebelah kiri, Pac-Man-nya hadap ke kiri. Tapi kalau pecahan yang lebih besar ada di sebelah kanan, maka dia akan menghadap ke kanan seperti ini, ya. Mirip seperti Pac-Man yang hadap ke kanan. Oke, ini dia. Ya, jadi kalau nggak ingat nih mana simbol lebih besar lebih kecil, maka ingat aja Pac-Man. Pac-Man akan memakan pecahan yang lebih besar. Oke. Sekarang jika pecahan berpenyebut sama, contoh 4/7 dan 2/7, mana yang lebih besar? Nah, ini kita lihat bahwa pecahannya sama-sama angka 7. Ya. Kalau penyebutnya sama, maka kita pilih pembilang yang lebih besar. Ya. Kita pilih pembilang yang lebih besar angkanya. Yang pertama ada angka 4. Yang kedua ada angka 2. Lebih besar mana? Tentu lebih besar 4. Maka 4/7 lebih besar daripada 2/7, ya. Simbolnya seperti ini, ya. Ingat tadi. Kalau lupa, ingat aja Pac-Man. Dia hadapnya ke kiri. Oke, contoh. Lagi deh. Jika pecahan berpembilang sama, artinya angka yang di atas sama. Ini angkanya sama-sama 3, ya. Di 3/8 dan 3/5. Nah, kalau pembilang atau angka yang di atasnya sama, maka kita pilih penyebut yang kecil angkanya. Di sini penyebutnya satunya angka 8, yang satu angka 5. Maka yang kecil kita pilih, ya, ke K5. Maka arah simbolnya ke kanan, atau tadi kita bilang gambar Pac-Man-nya jadi ke arah kanan, ya. Itu kalau penyebutnya sama atau pembilangnya yang sama. Nah, sekarang jika pecahan memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda, artinya angkanya tidak ada yang sama. Contoh 1, 4/7 dan 3/5. Angka penyebutnya tidak sama dan angka pembilangnya juga tidak sama. Caranya gimana? Nah, ada yang biasa kita kenal dengan namanya kali silang. Apa itu kali silang? Perhatikan. Penyebut, ya, penyebutnya dikalikan dengan pembilang tapi dari pecahan lawannya. Jadi, nah dia seperti ini. Dia dikali dengan atas.
Ya, dikali. Hasilnya gimana? Hasilnya ditaruh di bawah sini. Ya, tuh, taruh di bawah. Begitu juga dengan angka yang satunya. Nih, penyebut dikali pembilang lawannya. Ya, pembilang ini dikali hasilnya taruh di bawah. Kita mulai 5 dikali 4 berapa? 20. 7 dikali 3 21. Nah, seperti ini. 20 dan 21. Maka kita pilih angka yang besar. Ternyata 21 lebih besar. Simbolnya jadi ke arah kanan ya. Tuh, ikut dia. Kita lanjut nih biar lebih paham contoh 2. Contoh 2 ada 8/10 dan 6/8. Oke, tadi sama penyebut dikalikan dengan pembilang, kemudian hasilnya ditaruh di bawah. Jadi penyebutnya bukan dikalikan dengan pembilangnya sendiri, tetapi dikalikan dengan pembilang dari pecahan satunya. Kita cek deh. 10 dikali 6 itu 60 dan 8 dikali 8 64. Nah, 64 dan 60. Angka yang lebih besar adalah 64. Maka simbolnya ke arah kiri, atau kalau lupa tadi apa? Pek. Nah, seperti ini. Tapi ingat, nanti kalau ngerjakan soal jangan digambar Pac-Man ya. Cukup digambar seperti ini saja. Cukup digambar seperti ini ya. Jangan digambar Pac-Man. Oke. Ke materi mengurutkan pecahan. Nah, ini contoh. Kalau mengurutkan pecahan, kita akan mengurutkan pecahan itu dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Kita ambil contoh saja dari yang terkecil. Jika penyebutnya sama, maka urutkan pembilang dari yang terkecil ya. Contoh, ada pecahan 5/8, 7/8 dan 2/8. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 8. Sehingga kita tinggal lihat saja pembilangnya. Ada angka 5, 7 dan 2. Yang paling kecil yang mana? 2. Maka kita kasih tanda 1 di atasnya. Setelah itu 5 dan 7. Mana yang lebih kecil? 5. Karena tadi sudah tanda 1, sekarang tandanya 2. Terakhir 7, berarti tandanya 3 ya. Sekarang tinggal kita urutkan pecahannya sesuai dengan tanda yang sudah kita berikan. Berarti pecahan yang pertama ditulis adalah 2/8, kemudian 5/8 dan 7/8. Oke, kita cek. Ya, tepat. Ini adalah contoh kalau diminta diurutkan dari yang terkecil. Kalau yang dari terbesar gimana? Gampang. Tinggal diurutkan, urutannya 3, 2, dan 1 ya. Oke, kita lanjut. Jika penyebutnya berbeda, gimana nih ya? Kalau penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini penyebutnya beda semua nih. 7/10, 2/5 dan 1/2. 7/10 penyebutnya 10, 2/5 penyebutnya 5 dan 1/2 penyebutnya 2. Sekarang untuk menyamakan penyebut, kita pilih angka yang bisa dibagi dengan 10, bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 2. Anggap deh kita pilih angkanya 10. Angka yang kita pilih 10 dibagi 10 1 ya, bisa. 10 dibagi 5 hasilnya 2, bisa juga. 10 dibagi 2 hasilnya 5, juga bisa. Jadi penyebutnya akan kita buat semuanya jadi 10. Oke, sekarang kita ubah pecahannya. 7/10. Tadi penyebutnya mau kita buat jadi 10. Karena 7/10 penyebutnya sudah 10, maka dia tidak kita ubah ya. Atau dikali 1. 10 kali 1 10. 10 dikali 1 tetap 10. 7 dikali 1 tetap 7. Oke. Sekarang
kita ubah pecahan yang kedua, 2/5. 5 dikali berapa supaya jadi 10? Benar, dikali 2. 5 dikali 2, maka yang atasnya atau pembilangnya juga harus dikali 2. 5 dikali 2, 10. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga pecahannya menjadi 4/10. Nah ini dia dikali 2. Ini juga seperti itu, 2 jadi 4, itu juga dikali 2 ya, sama seperti pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama. Oke, sekarang 1/2. 1/2 supaya 2-nya jadi 10, dia dikali dengan angka 5. Kalau 2-nya dikali dengan angka 5, maka satunya juga dikali dengan angka 5 ya. 2 kali 5 10, 1 dikali 5 5, maka hasilnya 5/10. Nah sekarang penyebutnya sudah sama nih, sudah 10 semua. Kita tinggal urutkan pembilangnya dari yang terkecil. Ada angka 7, 4, dan 5. Yang kecil pertama adalah angka 4, kita kasih tanda 1 ya. Tandanya nggak cuma di situ, kita tulis juga tandanya di bagian 2/5. Kenapa? Karena 4/10 pecahan awalnya adalah 2/5. Kita kasih tanda 1. Sekarang 7 dan 5 lebih kecil mana? 5. Kita kasih tanda 2 ya. 5/10 tadi pecahan awalnya adalah 1/2. Maka 1/2 juga kita kasih tanda 2. Ya, sekarang yang terakhir 7/10 kita kasih tanda 3. Nah, sekarang yang diperhatikan adalah pecahan yang pertama ini, 7/10, 2/5, dan 1/2. Di atasnya sudah kita kasih tanda. Kita tulis tanda yang pertama dulu, yaitu 2/5 ya. Nah ini dia hasilnya, 2/5 dulu kita tulis. Setelah itu tanda yang kedua yaitu 1/2. Setelah itu yang terakhir 7/10. Itu dia. Jadi yang ditulis adalah pecahan yang awal, bukan pecahan yang di akhir. Terus 7/10, 4/10, dan 5/10 ini fungsinya buat apa? Ya, itu fungsinya untuk membuat tanda tadi, menyamakan penyebut untuk membuat tanda mana yang lebih kecil. Nah, tadi kita tandain dia 1, 2, dan 3 ya. Ini kalau diminta diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau dari terbesar gimana? Tinggal urutannya saja, 3, 2, dan 1. Oke. Sekarang biar jauh lebih paham, mari kita kerjakan soal. Soal yang pertama 3/6, 1/6, dan 4/6. Oke, gampang ya. Karena dia punya penyebut sudah sama, maka pembilangnya saja yang kita urutkan dari yang terkecil. Oke, lanjut. Soal nomor 2, 3/4, ada 5/6, dan 1/2 ya. Karena penyebutnya tidak ada yang sama, maka kita pilih menyamakan penyebut. Kita pilih penyebutnya itu ke suatu angka, yang angka tersebut bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 2. Oke.